kasih. Haleluya, Kau yang kudus Tuhan, termulialah namamu. Amin. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Dengan kesungguhan hati kita katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau, rindu selalu. Hadirmu di hidupku, memulihkan jiwa kami, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kami Tuhan, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Yahweh, rindu selalu. Haleluya. Hadir
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, kau mengalir, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mari angkat tangan kita saudara dengan kesungguhan hati kita dan katakan amin. Kuasa Roh Kudus, Engkau mengalir lebih lagi Tuhan. Kau menjamah setiap kami Bapa Yahweh. Kau memenuhi setiap kami Tuhan. Kau berbicara atas setiap kami Bapa Yahweh. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Engkau memulihkan setiap kami Bapa Yahweh. Haleluya. Lebih lagi dengan kesungguhan hati kita dan katakan amin. Engkau yang luar biasa Bapa Yahweh. Haleluya. Mengalirlah di tempat ini, lebih lagi mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Engkau mengalir Yahweh, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita katakan haleluya. Kuasa Roh Kudus, Engkau mengalir lebih lagi Bapa. Haleluya. Di tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku, sembuhkanku, sembuhkanku. Engkau pulihkan setiap kami Tuhan, pulihkanku. Haleluya, beri kemuliaan untuk Bapa Yahweh. Haleluya, kita sembah Dia, kita sembah Raja, segala raja. Engkau Tuhan yang benar. Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh. Dan satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Katakan satukanlah, satukan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu Bapa. Amin. Kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Mari angkat tangan kita saudara dan katakan, roh tercurah dari surga.
tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa siapa? Bahwa Yesus. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Amin. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Roh-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh atas kebaikan-Mu Bapak. Curahkanlah lebih lagi Tuhan roh-Mu atas kami Bapak Yahweh. Kami rindu Tuhan dan haus akan hadirat-Mu Bapak. Dan kami ingin lebih lagi bersorak hanya bagi-Mu Bapak Yahweh. Haleluya. Tangan kita saudara dan katakan haleluya. Roh tercurah dari surga, kami bersuka cita Tuhan. Amin. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Haleluya. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Haleluya. Gereja Tuhan dimenangkan. Amin. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Lebih lagi katakan, roh tercurah dari surga, kami bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Roh-Mu tercurah Tuhan. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Pulihkanku
menaburkan firman. Mari jemaat kita bangkit berdiri bersama-sama, kita serukan Yisrael, Yahweh Elohim kita. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Eka. Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Wae. Dengan tidak jemu-jemunya kami terus memproklamirkan bahwa Yahweh adalah Elohim Yisrael. Dia adalah Echad, satu-satunya Tuhan yang layak dan berhak untuk disembah, baik di Indonesia, di Ambarawa, bahkan di seluruh dunia. Karena Yahweh lah pencipta alam semesta dan segala isinya. Kami mengucap syukur dalam ibadah Shavuot pada malam hari ini, kami dapat memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk merebut kebenaran firman, kami tolak, kami patahkan, kami usir di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami yang ada di rumah masing-masing, supaya kami dapat memahami kebenaran firman. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Dalam acara ibadah Shavuot pada malam hari ini, saya ucapkan Kak Sameak Shavuot, selamat merayakan hari Shavuot atau hari Pentakosta. Banyak orang yang masih bertanya-tanya apa itu Shavuot. Saudara-saudara, di perjanjian lama itu merupakan hari raya 7 minggu, Shavuot, 50 hari sejak Pesak. Dan Shavuot awalnya dirayakan sebagai panen raya gandum. Karena itu merupakan berkat Bapa Yahweh kepada bangsa pilihannya. Kemudian diperingati sebagai turunnya
Torah Elohim di Gunung Sinai yang diberi di dua loh batu oleh jari-jari Elohim sendiri. Dan Shavuot merupakan 3 perayaan besar dari 7 perayaan di samping Pesak dan Sukot. Jadi ada 7 perayaan yang sudah kita rayakan selama ini, dan 3 yang terbesar adalah Sukot, Pesak, dan Shavuot. Nah, di dalam perjanjian baru itu memperingati turunnya Ruach HaKodes 50 hari setelah Pesak. Jadi waktunya itu selalu tepat, saudara-saudara. Karena Tuhan tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Kita lihat saja setiap pagi kita melihat matahari terbit selalu tepat waktu. Itu menunjukkan bahwa waktu Tuhan itu selalu tepat, dan perlu saya ingatkan bahwa sekarang di mana saudara dan saya hidup adalah saat-saat menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali. Oleh karena itulah maka tema Shavuot pada malam hari ini adalah kasih Elohim bagi bangsa-bangsa. Saya ajak untuk kita membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Cukup panjang ayatnya, tetapi perlu saya baca supaya kita bisa memahami lebih baik. Kisah Rasul 2 ayat 5 sampai 11 dari Indonesian Literal Translation yang demikian bunyinya. Dan ketika itu orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa yang ada di kolong langit sedang berdiam di Yerusalem. Jadi mereka berkumpul dari berbagai penjuru. Dan ketika terjadi bunyi itu, kumpulan orang itu datang bersama dan dibingungkan karena mereka terus mendengar setiap orang sedang berbicara dalam dialek mereka sendiri. Dan mereka semuanya takjub dan kagum sambil berkata seorang terhadap yang lain, lihatlah, bukankah mereka yang berbicara ini semuanya adalah orang-orang Galil atau orang Galilea? Yang terkenal bukan orang-orang yang cerdik pandai. Dan bagaimana mungkin kita mendengarnya masing-masing dalam dialek kita sendiri, yang dengannya kita telah dilahirkan? Partia dan Media dan Elam dan orang-orang yang berdiam di Mesopotamia, Yehudia dan juga Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan juga Pamfilia, Mitsraim dan bagian-bagian Libya yang berdekatan dengan Kirene, dan mereka yang berkunjung dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun para proselit. Apa itu proselit? Proselit adalah orang yang bukan Yahudi tetapi menganut agama Yahudi. Ayat 11, orang-orang Kreta dan orang-orang Arab. Kita mendengarnya dalam bahasa kita sendiri sementara mereka berbicara hal-hal yang besar mengenai Elohim. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah peristiwa yang luar biasa hebat pada saat itu, bagaimana gerakan Ruach HaKodes dinyatakan. Waktunya tepat ketika mereka sedang merayakan turunnya Torah di Gunung Sinai. Kalau Torah di Gunung Sinai turun melalui 2 loh batu, tetapi dalam Kejadian yang baru saja saya baca, Torah turun di dalam hati, dalam 2 loh hati manusia yang bisa mengubah kehidupan orang. Di sana disebutkan dari berbagai bangsa, yang luar biasa adalah dialeknya bisa ikut orang yang bersangkutan. Jadi misalkan begini saudara, kita sedang berkumpul di tempat ini. Saudara dilahirkan di Amerika, saudara ada yang dilahirkan di Italia, saudara dilahirkan di Perancis misalkan.
Tentu dengan dialek Prancis, dengan dialek Itali, dan dengan dialek Amerika. Tetapi ketika berkumpul ada orang-orang Galil, ini adalah orang-orang sederhana, kaum nelayan, mereka dipenuhi dengan Ruach HaKodes. Dan ketika mereka penuh dengan Ruach HaKodes, orang-orang ini berbicara dalam bahasa-bahasa saudara tadi yang dari Itali, yang dari Perancis, yang dari Amerika, dengan dialek di sana, bukan dialek di sini. Dialek itu tidak bisa dicuri, saudara-saudara. Misalkan seperti saya kalau ada di luar negeri, mendengar orang berbicara bahasa Inggris, saya bisa tahu orang ini dari Asia, khususnya dari Singapura, atau dari negara lain, karena dialeknya berbeda-beda. Tetapi dalam kejadian ini dialeknya mengikuti dialek tempat di mana saudara dilahirkan di Amerika, dilahirkan di Itali, dilahirkan di Perancis, dengan dialek saudara yang ada di sana. Dan ini merupakan satu kejadian yang luar biasa dan menghebohkan. Ini merupakan event kasih Elohim bagi bangsa-bangsa. Tetapi banyak pendeta-pendeta yang tidak memahami, mereka berpikir mereka ini sedang berbicara tentang Allah. Sebetulnya event kasih Elohim bagi bangsa-bangsa bukan berbicara hal-hal yang besar mengenai Allah. Karena di sana mentang-mentang ada orang Arab, maka namanya berubah menjadi Allah. Tidak, saudara-saudara. Saya sudah membuktikan di sanggahan-sanggahan saya bahwa kitab suci berbahasa Arab juga mengenal dan menyebut nama Yahweh dengan Yahwah, bukan Allah. Ya. Dan untuk sebutannya adalah ilah. Ilah itu sama dengan Elohim. Sedangkan Allah itu nama pribadi yang sebelum Islam lahir merupakan satu di antara 360 dewanya orang Arab kuno suku Quraisy yang menyembah banyak dewa. Nah, yang menjadi pertanyaannya, mengapa kasih Elohim muncul bagi bangsa-bangsa? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena orang Yahudi menolak anugerah Elohim, yaitu Yeshua HaMashiach sebagai juru selamat. Turunnya Yahweh dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, merupakan kasih karunia yang Elohim berikan bagi umat manusia, khususnya bagi bangsa Yahudi. Tetapi kitab suci menekankan kepada kita dan membuktikan bahwa mereka menolak anugerah Elohim, sehingga kasih Elohim menjadi dialihkan kepada bangsa-bangsa. Di dalam Matius 21 ayat yang ke-43 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, oleh karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Elohim akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain yang menghasilkan buah-buahnya. Kenapa? Karena mereka menolak Yeshua yang adalah kasih karunia Elohim itu. Dan bahkan ditulis lagi di dalam kitab Roma pasal 11 ayat 11 sampai 12. Roma 11 ayat 11 sampai 12 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, selanjutnya aku berkata, apakah mereka tersandung sehingga mereka jatuh? Tidaklah demikian. Namun oleh kesalahan mereka, keselamatan datang kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Dan jika kesalahan mereka menjadi kekayaan bagi dunia, dan kegagalan mereka menjadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, betapa lebihnya kesempurnaan mereka. Kenapa kasih karunia Elohim beralih kepada bangsa-bangsa? Karena orang Yahudi berpikir tentang Elohim memakai standarnya sendiri.
Demikian pula jika kita memikirkan Elohim atau memikirkan tentang Tuhan dengan cara kita, maka akan gagal karena Tuhan melampaui segala batas pikiran manusia. Bukan tidak masuk akal. Tuhan bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal manusia. Salah satu contoh saja, misalkan tentang kekekalan Tuhan yang seringkali saya sampaikan. Kapan Tuhan ada? Bermiliar-miliar juta tahun, itu ada awalnya. Sedangkan Tuhan itu tidak berawal dan tidak berakhir. Itu baru berbicara tentang masalah kekekalan Tuhan. Bagaimana otak manusia yang sebesar kepalan tangan ini mampu memikirkan kekekalan Tuhan? Tidak bisa dideskripsikan, saudara-saudara. Karena itulah di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pikiran, bukan tidak masuk akal, tetapi melampaui akal, segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Hamasya Yesua. Tetapi kita melihat banyak sekali orang memikirkan tentang Tuhan dengan caranya sendiri. Tuhan kok wujudnya manusia? Kenapa manusia dituhankan? Siapa yang mentuhankan manusia? Yesua itu dari sononya memang Tuhan, bukan manusia. Karena itulah maka saya katakan bahwa di dalam diri Yesua bukan 100% Tuhan, dan 100% manusia. Tetapi Yesua itu 100% Tuhan dan 100% berwujud manusia. Bisa dipahami saudara-saudara? Kelihatannya sepele kalimatnya, tetapi mengandung makna yang besar. Kalau Yesua 100% Elohim atau 100% Tuhan dan 100% manusia, berarti Yesua itu manusia. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesua itu manusia. Bahkan yang ada di dalam kitab suci, Yesua itu adalah dilahirkan dari Ruach HaKodes. Bukan dari percampuran spermatozoid laki-laki dan sel telur atau ovum perempuan. Jadi Yesua tidak memiliki percampuran benih laki-laki dan perempuan. Kalau orang tidak ada percampuran benih laki-laki dan perempuan, mustahil menjadi manusia. Tetapi Yesua manusia dalam tanda petik, bukan sama seperti kita, tetapi Elohim yang berwujud manusia. Karena itu statementnya bukan Yesua 100% Tuhan dan 100% manusia, tetapi 100% Tuhan dan 100% berwujud manusia. Tidak ada satu ayat pun yang mengatakan Yesua itu manusia sama seperti saudara dan saya. Elia sama dengan kita, walaupun dia nabi besar. Dia sama dengan kita, tetapi Yesua tidak sama dengan kita. Karena itu kitab suci katakan dia tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sekarang pun dia hidup di Samayim. Nanti waktunya akan tiba, tidak lama lagi dia akan datang kembali untuk yang kedua kali. Untuk menjemput saudara dan saya yang mengasihi dia. Dunia sekarang ini semakin kacau, saudara-saudara. Kejahatan semakin merajalela. Kemarin saya membuka berita dari satu koran yang mengatakan ada seorang ibu memperkosa anak laki-lakinya sendiri. Ini sudah kejahatan akhir zaman, saudara-saudara. Ada seorang anak tega membunuh orang tuanya sendiri, ibu kandungnya sendiri.
Ini sangat keterlaluan dan kitab suci katakan engkau akan mendengar kejahatan yang belum pernah engkau dengar sebelumnya. Nah, sekarang ini sudah kita dengar. Oleh karena itulah maka jangan memikirkan Tuhan dengan pola pikir manusia sehingga kita menolak Yeshua HaMashiach sebagai Elohim. Saya tidak mengecilkan arti sekolah teologia, tetapi jangan sampai kita menjadi seorang ahli teologia, seorang teolog, tetapi tidak mengakui Yeshua adalah Elohim itu sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia. Jangan seperti sahabat-sahabatnya Iyob. Sahabat-sahabatnya Iyob itu kalau menurut saya mereka adalah teolog-teolog handal. Orang-orang ahli teologia yang memberikan nasihat banyak kepada Iyob. Tetapi kita lihat endingnya atau akhirnya. Mari kita membaca di dalam kitab Iyob pasal 42 ayat 7 dan 8. Iyob 42 ayat 7 dan 8 dari Indonesian Literal Translation dikatakan demikian. Dan terjadilah setelah Yahweh berfirman kepada Iyob, maka berfirmanlah Yahweh kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala-nyala terhadapmu dan terhadap kedua orang temanmu, sebab kamu, saya garis bawahi, tidak mengatakan apa yang benar mengenai aku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Iyob. Dan sekarang ambillah bagi dirimu 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Iyob, dan kamu harus mempersembahkan persembahan bakaran bagi dirimu sendiri. Dan hambaku Iyob akan berdoa bagimu. Sesungguhnya hanya permohonannya lah yang akan aku terima, sehingga aku tidak menghukummu karena kebodohanmu, karena kamu tidak berkata secara benar mengenai aku. Saya garis bawahi, kamu tidak berkata secara benar mengenai aku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Iyob. Ini saat-saat di mana Yahweh berbicara keras kepada Elifas dan mempermalukannya. Karena orang yang disalah-salahkan ternyata justru dibela oleh Yahweh. Dikatakan hanya permohonannya lah yang aku terima. Ini mempermalukan teman-temannya Iyob. Dikatakan sehingga aku tidak menghukummu karena kebodohanmu. Bagaimana mungkin dikatakan oleh Tuhan bodoh? Padahal mereka memberikan banyak nasihat dan seolah-olah membela Tuhan di dalam nasihatnya. Saudara bisa baca sendiri kitab Iyob. Itu kejadiannya sama dengan teolog-teolog di Indonesia yang titelnya panjang-panjang tetapi membedakan masalah nama, sebutan, bahasa, budaya. Tidak bisa, saudara-saudara. Dan ini sangat mengerikan sekali. Mereka seolah-olah pintar sama seperti sahabat-sahabatnya Iyob. Tetapi pada akhirnya Tuhan murka kepada mereka dan dikatakan hanya permohonannya lah saja yang akan aku terima. Artinya keselamatan mereka di tangan Iyob. Ketika Iyob mendoakan mereka supaya mereka diberi anugerah keselamatan, baru diterima. Jadi kalau Iyob tidak mendoakan, ya tidak akan diterima. Kenapa saya katakan, saya garis bawahi, kamu tidak berkata secara benar mengenai aku. Saudara yang punya aplikasi kitab suci di HP, saudara ketik Yahweh, saudara lihat di kitab Iyob, tidak ada satupun sahabatnya Iyob yang memberi nasihat menyebut nama Yahweh. Satu saja, tidak ada, saudara-saudara. Kenapa? Artinya mereka tidak mengenal Yahweh.
Mereka hanya mengenal Tuhan sebatas pengetahuan mereka. Bukankah itu yang sering terjadi sekarang ini? Berapa banyak orang mengenal nama Yahweh tetapi hanya sebatas pikiran. Dan bahkan ada di pikiran tetapi bukan untuk diterima, tetapi di dalam pikiran untuk menolak Yahweh. Mau masuk ke surganya siapa? Surga yang punya Yahweh. Jadi ini hal yang pertama. Jangan memikir Tuhan dengan cara saudara. Tuhan kok disalib? Lalu kita yang nggak ngerti cuman manggut-manggut. Iya bener. Tuhan kok sakit? Tuhan kok nangis? Waktu Yesua disalibkan sakit dia. Menjerit dan berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan kok wujudnya seperti manusia? Itu adalah pikiran manusia yang mengatur Tuhan. Nah Tuhan mau jadi apa saja ya terserah toh. Namanya Tuhan kok. Itulah kasih karunia. Beralih kepada bangsa-bangsa. Karena mereka menolak Yesua. Dan hari ini saudara dan saya merayakan perayaan Shavuot, turunnya Ruach HaKodes karena Yesua ditolak oleh umatnya sendiri. Yang kedua, kenapa kasih Elohim turun bagi bangsa-bangsa? Karena bangsa-bangsa juga miliknya. Jadi orang jahat pun itu miliknya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menciptakan orang jahat. Orang bisa jahat itu oleh karena ada input informasi yang masuk di dalam otaknya sehingga membuat orang itu bisa berbuat jahat. Bangsa-bangsa jahat pun miliknya Tuhan. Di dalam kitab Matius atau Matius 5 ayat 44 sampai 46 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, Matius 5 ayat 44 sampai 46 dikatakan, namun aku berkata kepadamu, kasihlah musuh-musuhmu, berkatilah mereka yang mengutuk kamu, perlakukanlah dengan baik mereka yang membenci kamu, dan berdoalah bagi mereka yang melecehkan kamu dan menganiaya kamu, supaya kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, sebab Dia menerbitkan mataharinya bagi yang jahat dan yang baik. Dan Dia menurunkan hujan bagi yang benar dan yang tidak benar. Sebab jika kamu mengasihi mereka yang mengasihi kamu, pahala apakah yang kamu peroleh? Bukankah para pemungut cukai pun berbuat hal yang sama? Jadi Tuhan itu tidak pernah membedakan manusia. Dia tidak pandang bulu. Orang jahat ketika hujan juga kena hujan. Ketika panas, orang jahat juga kena panas sama. Jadi bukan seperti film kartun. Ketika pengen hujan, hujannya turun, orangnya pindah, hujannya ikut pindah. Itu kan film kartun, saudara-saudara. Jadi kalau Tuhan saja mengasihi mereka, seharusnya kita pun ikut mengasihi mereka. Karena ketika saudara melihat ada orang jahat, sebetulnya orang itu tidak jahat. Yang jahat itu roh yang menguasainya, yang menstimulasi pikirannya untuk berbuat jahat. Ada informasi, selain kepercayaan yang saya anut, itu adalah kafir dan patut dibunuh. Wah, ini menstimulasi pikirannya. Sehingga ketika melihat ada orang lain yang tidak satu kepercayaan, bahkan pemahaman berbeda saja, itu dianggapnya musuh. Apakah Tuhan membuat manusia seperti itu? Tidak. Buktinya apa? Mungkin saudara pernah melihat ada bayi kulit kuning, kulit putih, kulit merah, kulit hitam, 4
bayi dikumpulkan jadi satu. Mereka ngobrol dengan santainya, walaupun tidak tahu apa yang diobrolkan. Pernah nonton YouTube ini, saudara-saudara? Nanti sekali waktu coba saya cari ya, kalau ketemu nanti di YouTube video ini saya akan sampaikan. Anak kecil warna kulitnya beda-beda tetapi mereka bisa berlangkulan seperti Teletubbies, berpelukan begitu. Kalau sekarang kan tidak, pelotot-pelototan, benci-bencian, itu karena ada roh asing yang ada di dalam dirinya. Oleh karena itulah maka Tuhan mengajarkan supaya mengasihi musuh-musuh kita juga. Ya. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana jika menolak kebenaran yang diberikan? Saudara sudah menyampaikan kebenaran dan orang menolak. Kewajiban bagi kita sudah kita lakukan seperti yang tertulis di dalam kitab Yekeskel atau Yeskel 3 ayat 18 sampai 21. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, ketika aku berkata kepada orang jahat, engkau akan mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, dan engkau tidak berbicara untuk mengingatkan orang jahat itu dari jalan hidupnya yang jahat untuk menyelamatkan hidupnya, dia, orang jahat itu akan mati di dalam kejahatannya, tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Ini kalau Tuhan memberitahu, ngomong sama orang itu, supaya mengenal kebenaran, saudara diam saja, lalu orang itu mati, maka darahnya akan ditanggungkan kepada kita. Ayat 19, namun engkau, bila mana engkau memperingatkan orang jahat itu dan dia tidak berbalik dari kejahatannya atau dari jalan hidupnya, dia, orang jahat itu akan mati dalam kejahatannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jadi ketika ada orang jahat, sebetulnya siapa orang jahat itu? Orang jahat yang sesungguhnya, bukan orang yang membunuh, bukan orang yang mencuri saja. Tetapi yang disebut orang jahat adalah orang yang menghujat Bapa Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Itu orang jahat. Diberi makan setiap hari, diberkati, bukannya mengucap syukur tetapi menghujat. Yahweh sesat, nggak perlu pakai Yahweh, ada mujizat, aku diberkati. Standarnya bukan standar firman, tapi standarnya standar pikirannya sendiri. Kitab suci katakan kalau kita memberi peringatan kepada orang itu, dan orang itu tidak mau mendengarkan, kitab suci katakan darahnya tidak lagi ditanggungkan kepada kita. Jadi coba dalam minggu-minggu ini programkan dalam 1 minggu ke depan, saudara ngomong kepada 5 orang yang belum mengenal Bapa Yahweh, yang dekat dengan saudara. Nah nanti kalau ditolak hubungan kami jadi tidak baik Pak. Tidak perlu saudara memaksa, memberitahu saja siapa Yahweh itu. Masalah menerima atau tidak itu bukan urusan kita. Ini adalah hujan akhir sebelum Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali. Kalau saudara yang suka berkecimpung dalam dunia internet, dengar baik-baik. Nanti akan ada banyak orang-orang luar yang menerima Yahweh Elohim sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam nama Yeshua HaMashiach daripada pendeta-pendeta dan orang Kristen yang kolot, yang sudah sejak bayi jadi Kristen. Saya melihat fenomena ini sekarang di internet, banyak sekali orang-orang luar yang berbondong-bondong menerima siapa Yahweh itu, sementara orang Kristennya menolak mati-matian. Kemudian ayat yang ke-21, namun engkau bila mana engkau memperingatkan dia, mulai ayat 20 belum,
Dan ketika ada orang benar berpaling dari kebenarannya dan melakukan ketidakadilan, jadi orang benar, orang yang sudah menerima Bapa Yahweh atau orang yang hidupnya baik, kemudian karena sesuatu hal, biasanya masalah materi, membuat orang itu berpaling, ya, melakukan ketidakadilan dari kebenaran, dan aku meletakkan sebuah batu sandungan di hadapannya, dia akan mati. Bila mana engkau tidak memperingatkannya, dia akan mati di dalam dosanya, dan kebenaran yang telah dilakukan tidak akan diingat lagi, tetapi aku akan menuntut darahnya dari tanganmu. Kenapa? Karena saudara tahu, orang ini sudah benar tetapi berubah dari kebenaran, tapi saudara berpangku tangan, saudara tidak mau pusing, maka darahnya akan ditanggungkan kepada kita. Ayat 21, namun engkau, bila mana engkau memperingatkan dia, orang benar itu, supaya orang benar itu jangan berbuat dosa, dan memang ia tidak berbuat dosa, dia akan tetap hidup karena dia telah diperingatkan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ini adalah kewajiban saudara. Yang penting saudara berbicara, jangan sakit hati, jangan serik kalau orang yang saudara ajak menerima kebenaran menolak saudara. Pada saat itu mungkin mereka menolak, tetapi tidak di waktu yang akan datang. Mungkin Roh Kudus terus berbicara kepadanya. Terbukti ada beberapa orang yang kirim WA kepada saya yang mengatakan, Pak, saya dulu menolak ajaran yang Bapak sampaikan. Saya bilang saya menyampaikan ajaran firman, bukan ajaran dari pikiran saya. Tetapi sekarang saya tahu bahwa apa yang Bapak sampaikan itu benar. Tapi itu sudah membutuhkan waktu 5-6 tahun, saudara-saudara. Ya enggak masalah. Yang penting bagian saya menyampaikan. Masalah diterima atau tidak bukan urusan saya. Saudara pun lakukan hal yang sama. Masalah orang menolak atau tidak bukan urusan saudara. Urusan saudara adalah menyampaikan saja. Lalu bagaimana konsekuensinya bagi mereka? Di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-26 sampai 27 dikatakan demikian. Indonesian Literal Translation menulis, sebab apabila kita dengan sengaja berbuat dosa sesudah menerima pengetahuan penuh akan kebenaran, maka bagi dosa tidak ada lagi tersedia pengorbanan, melainkan suatu gambaran masa depan yang menakutkan tentang penghakiman dan kecemburuan yang menyala-nyala yang akan segera melahap para penentang. Jadi sekarang ini yang penting saudara menyampaikan. Karena ada orang tanya kepada saya begini, Pak, bagaimana dengan orang yang dulu ya, belum mengenal Yahweh, mengenalnya Yesus. Bagaimana? Apakah mereka mati masuk neraka? Saya katakan tidak. Karena Yesus yang dia kenalnya saat itu, yang nama aslinya Yeshua HaMashiach, itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang berbahaya adalah setelah diberitahu, tetapi tidak mau tahu dan sok tahu. Ini yang bahaya. Itulah sebabnya ketika saya mengetahui kebenaran ini, waduh, saya berpikir 2 kali lipat. Saya pernah sampaikan kepada saudara sampai saya hitung untung ruginya. Kalau saya sampaikan untungnya apa, kalau saya sampaikan ruginya apa. Kalau tidak saya sampaikan untungnya apa, kalau tidak saya sampaikan ruginya apa. Maka saya ambil keputusan, saya harus menyampaikan apapun resikonya. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Yang keempat, yang terakhir. Kenapa kasih Elohim bagi bangsa-bangsa? Karena bangsa Israel cenderung menyembah berhala. Kasus Aharun membuat patung lembu tuangan misalkan. Dan berkali-kali di dalam kitab suci ditulis bagaimana
bangsa Israel lebih cenderung dan lebih suka menyembah kepada berhala daripada menyembah kepada Tuhan yang benar. Nah, setelah kita tahu ini adalah kesempatan bagi kita untuk meraih pahala dari memenangkan jiwa-jiwa. Kalau saya boleh umpamakan seperti di dalam satu kelas, saudara sekolah, satu kelas semuanya malas. Apakah saudara akan ikut malas seperti mereka? Kalau saya tidak. Justru ketika melihat teman-teman saya malas, saya tidak perlu malas, saya giat sedikit saja sudah leading, sudah melebihi mereka. Betul tidak saudara-saudara? Nah, sementara sekarang ini banyak pendeta yang tahu tetapi tidak mau tahu dan sok tahu. Saudaralah yang berperan. Karena sekarang jemaat lebih pintar daripada pendetanya. Pendeta itu dari bahasa Sanskerta, artinya orang yang pandai. Tetapi ternyata sekarang ini justru lebih pandai jemaat daripada pendetanya. Karena itu ini kesempatan hujan akhir menjelang kedatangan Yeshua HaMashiach yang kedua kali. Kita bukan hanya sekedar merayakan Ruach HaKodes turun di loteng Yerusalem, bukan itu. Tetapi pada malam hari ini, saudara menerima anugerah dari Ruach HaKodes untuk memberitakan kebenaran nama Bapa Yahweh. Masalah diterima atau tidak bukan urusan kita. Paham saudara-saudara? Ya, jadi inilah tugas akhir yang saudara harus lakukan. Karena itu melalui kesempatan malam hari ini, biarlah kita tetap melakukan kebenaran firman. Mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan. Sebelum Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali. Coba kalau saudara melihat dunia sekarang ini, sudah tidak karu-karuan. Ya. Inilah kesempatan bagi saudara untuk melakukannya terhadap orang-orang yang dekat dengan saudara. Amin buat firman Tuhan. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari MK Surya Kasih. Waktu dan tempat kami persilahkan. Alam dunia
Demikianlah persembahan pujian dari MK Surya Kasih. Beri kemuliaan untuk Bapak Yahweh. Haleluya. Dan kami serahkan pada Bapak Gembala. Satu pujian yang sinkron dengan firman pada hari ini, bahwa kedatangan Tuhan sudah hampir tiba. Jangan kita bermain-main dengan dosa, tetapi mari kita melakukan aktivitas untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu ya Bapa. Berkati jemaatmu yang sudah mendengarkan isi hati Tuhan, baik yang mendengarkan di ruangan ini maupun dari rumah masing-masing. Engkau memberkati. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, jauhkan dari mara bahaya malapetaka di jalan, tibakan dengan selamat, dan agar sampainya di rumah ketika beristirahat malam, izinkan malaikatmu itu tetap menjaga dan melindungi kami, sehingga malam nanti kami dapat beristirahat dengan nyenyak, dijauhkan dari kuasa setan, roh-roh jahat yang berusaha untuk mengganggu kami, sehingga besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pana oleh kawiya shemleka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat, kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes, menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.